Udara pagi di pelabuhan Gilimanuk terasa asin dan berat. Laut membentang kelabu di kejauhan, menggambarkan keruhnya hati seorang pria yang duduk bersandar di bawah tenda robek. Wira, mantan preman Surabaya yang kini menjual minuman asongan. Di tangannya, botol plastik berisi teh manis dingin menggigil kecil, bukan karena angin laut, tapi karena tangannya sendiri masih menyimpan bayang-bayang darah dan amarah yang dulu pernah ia banggakan. Setiap pagi, Wira berjalan menyusuri deretan truk dan bus yang menunggu giliran menyeberang ke Banyuwangi. Suaranya tak sekeras dulu saat mengomando anak buah atau mengancam pedagang. Kini, ia hanya berkata pelan, "Minuman dingin, Pak, teh manis, kopi botol." Wajahnya yang keras dan penuh bekas luka selalu membuat orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya lelaki tua berkumis tebal yang selalu menunduk setiap kali berbicara. Orang-orang pelabuhan mengenalnya sebagai Pak Wira Asongan, pria pendiam yang tak pernah ikut bergosip atau berkelahi, tapi selalu muncul pertama saat ada yang butuh bantuan. Tak ada yang tahu bahwa dulu ia adalah Wira, bajingan tengil, preman sadis yang menanamkan teror di gang-gang sempit Surabaya. Namun luka kehilangan, istrinya meninggal karena stres akibat hidup dalam ketakutan, mengubah jalan hidupnya. Ia meninggalkan dunia kekerasan dan memilih hidup sebagai orang kecil yang tak dikenal siapa-siapa. Namun ketenangan itu rapuh. Beberapa preman lokal mulai memperhatikan dirinya. Mereka pikir, Wira hanyalah lelaki tua pencari recehan. Di antara mereka, ada nama yang mulai sering terdengar, Dogen, preman pelabuhan muda yang haus kuasa, mencari nama dengan menindas siapa saja yang tak tunduk. Dogen tak tahu siapa Wira sebenarnya. Ia hanya melihat peluang untuk menginjak yang lemah demi menunjukkan siapa penguasa pelabuhan. Sore itu, saat Wira tengah menghitung hasil jualannya di balik warung kecil, suara keras membelah udara. "Woi, lo belum setor hari ini, Asongan?" Dogen datang bersama dua orang anak buah, mengacungkan tangan ke arah botol-botol yang belum terjual. Wira hanya menatapnya. Tatapan itu dingin, namun penuh kesabaran, seperti ombak yang menanti saat menghantam karang. "Maaf, saya nggak ikut aturan setoran. Saya jualan sendiri, nggak ganggu siapa-siapa," ujar Wira pelan. Tapi justru kata-kata lembut itu menyulut kemarahan Dogen. Ia menendang salah satu botol, membuat isinya muncrat mengenai celana salah satu sopir truk. Semua yang melihat hanya diam. Tak ada yang berani bicara, tak ada yang berani melawan. Wira merunduk, memunguti botol yang pecah, lalu menyekat tangannya dengan handuk kecil di lehernya. Dalam hatinya, ia mendengar suara masa lalunya berteriak, "Hajar dia! Tunjukkan siapa kamu!" Tapi Wira menahannya. Ia sudah janji pada makam istrinya, tak akan menyakiti siapapun lagi. Namun dalam senyap itu, Gilimanuk bersiap jadi panggung bagi konflik lama yang belum selesai. Karena meski Wira ingin damai, dunia tak selalu memberi ruang bagi mereka yang mencoba berubah. Dan terkadang, masa lalu datang bukan untuk menuntut balas, tapi untuk menguji apakah perubahan itu benar-benar nyata. Dogen berdiri di tengah kerumunan warung pelabuhan seperti ayam jantan yang baru saja menguasai kandang. Tatapan matanya liar, bibirnya menyeringai sinis. Ia puas melihat Wira merunduk, mengumpulkan botol-botol yang berserakan. Di matanya, lelaki tua itu hanyalah pecundang renta yang bisa diinjak tanpa perlawanan. Anak buahnya tertawa seenaknya, menendang kardus dagangan Wira yang hampir kosong. Bagi mereka, ini hanya hiburan ringan untuk mengisi waktu sebelum malam. Namun mereka tak tahu, ada ledakan yang sedang ditahan di dada Wira. Bukan ledakan amarah biasa, melainkan sisa bara dari kehidupan kelam yang belum padam. Wira meremas keras handuk di lehernya, hingga jari-jarinya memucat. Tapi sekali lagi, ia memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena ia sedang belajar menjadi manusia baru. Ia tahu, satu pukulan bisa menariknya kembali ke jurang lama, jurang yang pernah membuatnya kehilangan segalanya. Hari-hari berikutnya, tekanan makin menjadi. Dogen mulai menyuruh anak buahnya mengambil sebagian dagangan Wira tanpa bayar. Teh kotak, kopi kaleng, air mineral, semuanya ditilep begitu saja. Dan jika Wira berani menegur, mereka akan membanting dagangannya di depan umum. Para pedagang lain hanya bisa menghela napas. Mereka tahu Dogen bukan orang yang bisa diajak bicara. Ia dikenal bengis, pernah menusuk sopir truk hanya karena tidak memberi uang rokok. "Pak Wira, pindah saja jualannya. Di dekat terminal mungkin lebih aman,"
bisik seorang ibu penjual nasi jinggo suatu sore. Tapi Wira hanya menggeleng. Kalau saya lari, saya cuma ngajarin mereka bahwa yang lemah harus menyerah. Biarkan saya di sini, Bu. Ucapannya terdengar tenang, tapi sorot matanya mulai berubah. Ada badai yang mulai menggulung di dalam dada. Malam hari, di sudut sempit penginapan murah, Wira membuka kaleng susu bekas tempat ia menyimpan foto istrinya. Ia menatap wajah perempuan itu lama sekali. Aku udah janji, Nduk, tapi mereka makin jadi. Apa aku harus? Suaranya tercekat, matanya berair. Ia tahu, setiap manusia punya batas sabar. Dan saat sabar sudah habis, luka lama bisa kembali menganga dengan lebih ganas. Di sisi lain, Dogen tak puas hanya mempermalukan Wira. Ia ingin menunjukkan kekuasaannya dengan membuat Wira menyerah, atau lebih baik lagi, pergi dari pelabuhan. Baginya, pelabuhan Gilimanuk adalah wilayah kekuasaannya, semua yang mencari nafkah di sana harus tunduk atau lenyap. Ia tak tahu, dalam diam, ia sedang menggali liang untuk dirinya sendiri. Dan saat mentari kembali menyingsing, dengan suara kapal yang meraung di kejauhan, pelabuhan mulai menyaksikan perubahan. Wira masih datang, membawa dus kecil berisi minuman, tapi ada yang berbeda. Ia tak lagi menunduk saat berjalan. Langkahnya tegap, matanya menatap jauh ke depan. Tak ada senyum, tapi juga tak ada rasa takut. Seolah ia baru saja memutuskan sesuatu yang tak bisa dibatalkan. Hari itu, bukan hanya minuman dingin yang dijual di pelabuhan, tapi juga permulaan dari badai yang perlahan mulai mendekat. Dogen makin menjadi. Siang itu, di tengah panas yang menyengat dan peluh yang mengalir deras di dahi para sopir, ia kembali datang dengan senyum licik dan sebatang rokok terselip di bibir. Langkahnya menggema di lantai pelabuhan yang kotor, membawa hawa tekanan seperti badai yang menyapu dermaga. Wira, teriaknya lantang. Semua kepala menoleh. Wira sedang berdiri di samping gerobaknya yang baru saja disusun rapi. Dogen mendekat sambil menepuk-nepuk kantong celananya. Hari ini setor 2 kali lipat. Udah terlalu banyak gue kasih keringanan buat lo. Wira menatap Dogen lekat-lekat, matanya kini jernih tapi tajam, seperti mata seseorang yang telah bersiap untuk menghadapi kenyataan terburuk. Aku nggak pernah setuju setor. Dari awal aku bilang, aku jualan sendiri, nggak ganggu siapa-siapa. Suaranya tenang, tapi tegas. Kerumunan mulai berkumpul. Para asongan lain, sopir truk, dan petugas pelabuhan diam-diam memperhatikan, menanti apakah hari itu akan menjadi saksi lahirnya perlawanan. Dogen tertawa terbahak. Lo kira ini tempat amal? Hah? Semua yang hidup di pelabuhan ini, makan dari izin gua. Kalau bukan karena gua, lo udah dilempar ke laut sejak lama. Ia meludah ke tanah, lalu menepuk dada Wira dengan kasar. Lo pikir karena lo tua, gue bakal takut? Wira tak bergeming, tapi tangan kirinya mengepal di balik gerobak, bergetar menahan emosi. Dogen, cukup, ucap salah satu petugas pelabuhan, Pak Arif, yang akhirnya ikut campur. Sudah banyak laporan soal pemerasan yang kamu lakukan. Ini pelabuhan negara, bukan milikmu. Tapi Dogen hanya menoleh dingin dan mendesis, lo juga mau nasib lo kayak dia, Pak. Ancaman itu membuat Pak Arif mengurungkan langkah. Ia tahu reputasi Dogen bukan sekadar gertakan. Setelah itu, Dogen menumpahkan 2 botol minuman Wira ke tanah dan menendang gerobaknya hingga terguling. Wira tidak melawan. Ia hanya berdiri, membiarkan gerobaknya terjungkal, dagangan berceceran, dan harga dirinya dirobek di depan umum. Tapi bukan karena ia lemah, melainkan karena ia sedang mengukur, sampai kapan ia bisa menahan diri, dan kapan saatnya untuk kembali berdiri sebagai sosok yang pernah ditakuti. Malam itu, Wira duduk sendiri di pinggir pelabuhan. Cahaya lampu pelabuhan memantul di permukaan laut yang tenang. Tapi hatinya jauh dari tenang. Suara istrinya kembali terdengar di kepalanya, jangan kembali ke cara lama, Wira, cukup sudah luka yang pernah kau buat. Tapi bisikan itu bersaing dengan suara masa lalunya sendiri, suara teriakan, suara tulang patah, suara musuh yang tumbang satu persatu. Semua berputar dalam pikirannya, menekan batas logika dan tekadnya. Besok harinya, Wira kembali berdagang, tapi kini ia tidak membawa semua dagangan. Ia hanya membawa beberapa botol dan 1 tas kecil di pinggang. Bukan tas uang, tapi tas yang dulu selalu ia bawa saat masih menjadi Wira, bajingan tengil.
Tas yang menyimpan sesuatu yang dulu bersimbah dosa, senjata kecil, ring besi, dan kenangan pahit. Ia tak berniat menggunakannya, kecuali jika Dogen memaksa. Karena kadang, bahkan orang yang paling ingin hidup damai, bisa menjadi paling berbahaya, saat kedamaian itu diinjak-injak berkali-kali. Hari-hari selanjutnya berubah menjadi mimpi buruk bagi Wira. Dogen dan anak buahnya tak hanya memalak, mereka kini menghina Wira di hadapan umum, menyebutnya kakek payah dan sampah jalanan. Para asongan yang dulu hormat mulai menjaga jarak. Mereka takut ikut jadi sasaran, takut hidup mereka yang kecil makin diinjak jika terlihat membela. Wira pun mulai dijauhi, bukan karena ia salah, tapi karena ia tidak tunduk. Suatu siang yang terik, Dogen menarik gerobak Wira hingga terbalik dan menyuruhnya jongkok sambil memunguti botol satu persatu. "Cepat, kayak anjing lo. Tunjukin lo pantas hidup di sini," teriaknya diiringi tawa anak buahnya. Wira tetap diam, tangannya gemetar bukan karena lelah, tapi karena marah yang tertahan. Ia mencium lagi bau darah dalam ingatannya. Bau besi, bau malam-malam berdarah di gang sempit Surabaya. Seorang sopir truk bernama Ujang akhirnya angkat suara. "Sudah, Bang Dogen, kasihan dia, nggak pernah ganggu siapa-siapa." Tapi Dogen hanya mendekat dan menendang kotak rokok Ujang. "Lo mau ikut dia, lo juga bisa gua setel, Bang." Ujang menunduk, mengertakkan gigi. Semua yang melihat mulai paham, ini bukan soal uang, ini soal kuasa. Dogen ingin membuat Wira jatuh sejatuh-jatuhnya. Malam harinya, Wira termenung di dermaga, duduk di atas ban kapal bekas. Ia menggenggam tas kecilnya erat. Tangan kirinya membuka resleting pelan, memperlihatkan ring besi berukir naga yang dulu selalu ia kenakan saat turun ke jalan. Ia menyentuh benda itu dengan ujung jari, lalu menutup tasnya kembali. Belum saatnya," bisiknya. Tapi ia tahu, jika satu hari lagi seperti ini, tak ada jaminan ia bisa terus menahan diri. Esoknya, seorang bocah kecil berlari ke arah Wira sambil menangis. "Pak, Om Dogen mukulin ayah di warung. Ayah nggak mau setor uangnya," terus dipukul ramai-ramai. Wira berdiri, menatap bocah itu dalam-dalam. Hatinya mencelos. Ia tahu ayah anak itu, Pak Tarman, penjual gorengan yang selalu berbagi nasi saat dagangan Wira sepi. Mendadak dunia dalam dirinya runtuh. Wira berlari menuju warung tempat keributan terjadi. Orang-orang hanya menonton. Dogen berdiri sambil tertawa, darah menetes dari bibir Pak Tarman yang tergeletak di tanah. Wira menatap semua itu dengan pandangan kosong tapi dalam, seperti jurang yang siap menelan siapa saja. Dogen menoleh dan berteriak, "Lihat, Wira, lo bakal kayak dia kalau terus keras kepala." Wira tidak bicara, ia hanya berjalan pelan, menunduk mengambil satu botol teh dingin yang masih utuh, dan menaruhnya di samping Pak Tarman. Ia lalu menoleh pada Dogen, sorot matanya kini tajam seperti pisau. Bukan karena ingin menyerang, tapi karena sudah tak ada lagi yang perlu ditahan. Dalam dadanya, tekad mulai menyalakan api. Kali ini, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menghentikan sebuah lingkaran kebiadaban yang terlalu lama dibiarkan tumbuh. Dan pelabuhan Gilimanuk sedang menanti hari di mana badai itu tak bisa lagi dibendung. Suasana pelabuhan pagi itu terasa ganjil. Awan mendung menggantung rendah di langit Gilimanuk, dan angin laut meniupkan hawa dingin yang meresap hingga ke tulang. Wira datang lebih awal dari biasanya. Ia tidak membawa gerobak dagangannya, hanya tas kecil yang menggantung di bahu, dan langkah tenang yang memancarkan aura berbeda. Para pedagang yang melihatnya terdiam, seakan bisa merasakan hawa lama yang kembali, hawa dari seseorang yang pernah hidup di dunia kelam. Dogen sedang duduk di atas peti kayu sambil merokok, dikelilingi anak buahnya. Ia menoleh dan tersenyum sinis melihat Wira berjalan mendekat. "Wah, pagi-pagi udah nyerah. Mana dagangan lo, Pak Tua?" ejeknya. Tapi Wira tak menjawab. Ia berhenti tepat di depan Dogen, membuka tasnya perlahan dan mengeluarkan ring besi tua berukir naga. Semua yang melihat langsung terdiam. Dogen mengernyit. "Apa itu?" Wira menatap ring itu dengan penuh kenangan. "Ini adalah pengingat. Dulu, aku bukan siapa-siapa, tapi semua orang takut menyebut namaku. Surabaya tahu siapa Wira, tangan naga. Tapi aku tinggalkan semua itu, karena aku ingin hidup tenang. Aku ingin menjadi suami yang baik, ayah yang bisa dibanggakan, tapi kalian," suaranya mulai bergetar.
Kalian menginjak-injak kehormatan yang sudah susah payah aku bangun. Dogen berdiri, tertawa keras. Lo pikir gue takut sama masa lalu lo? Ini Gilimanuk, bukan Surabaya. Di sini, gue yang pegang kendali. Ia mendekat dan mendorong dada Wira dengan keras. Tapi kali ini, Wira tak mundur. Ia hanya menatap mata Dogen, tajam seperti mata seekor macan tua yang sudah kenyang pengalaman bertarung. Aku datang bukan buat balas dendam, tapi buat ngasih peringatan. Satu kali lagi kau sakiti orang lemah di sini, dan aku akan kembali jadi Wira yang dulu. Kerumunan mulai membesar. Para pedagang, sopir, bahkan petugas pelabuhan, semua terdiam menyaksikan pertarungan batin dua dunia, yang satu keras karena kekuasaan, yang satu keras karena luka masa lalu yang dipaksa terbuka kembali. Salah satu anak buah Dogen berbisik, "Bang, kita cari aman aja. Gua pernah dengar nama Wira, tangan naga. Dia nggak main-main." Tapi Dogen keras kepala. Ego dan kekuasaan telah membutakannya. Ia menamparkan ring di tangan Wira dan menyeringai. "Kalau lo mau perang, ayo. Tapi jangan cuma bawa cerita lama. Buktiin." Suasana jadi tegang. Wira tak membalas. Ia hanya mengambil kembali ring itu, menatap Dogen dalam-dalam, lalu berbalik pergi tanpa sepatah kata. Tapi langkahnya meninggalkan bayangan panjang yang menghantui pikiran semua yang melihat. Dan saat senja turun di pelabuhan itu, bisik-bisik mulai terdengar. Tentang seorang tua yang ternyata bukan sekadar penjual minuman. Tentang legenda lama yang kembali berjalan di dermaga, membawa ring naga dan luka yang belum sembuh. Dan Dogen, untuk pertama kalinya, mulai merasa ada yang tidak beres. Malam itu pelabuhan tampak tenang, namun ketegangan menggantung di udara. Beberapa anak buah Dogen sedang duduk santai di belakang pos logistik, tertawa dan minum arak oplosan dari botol plastik. Mereka membicarakan Wira dengan nada menghina. "Tua bangka itu cuma cari perhatian. Cuma karena pernah terkenal, dia kira kita takut," kata salah satu dari mereka, Raji, sambil menyulut rokok. Tiba-tiba, dari balik bayangan kontainer, terdengar suara langkah pelan. Seseorang mendekat perlahan. Cahaya lampu pelabuhan mulai menampakkan sosok Wira, mengenakan jaket lusuh dan topi tua. Ring besi naga terpasang di tangan kanannya. Ia berdiri diam beberapa meter dari mereka, wajahnya dingin tanpa ekspresi. "Kalian anak buah Dogen, ya?" tanyanya datar. Raji berdiri, matanya memicing. Lo, si penjual teh. Mau ngapain, Pak?" "Mau jual teh malam-malam," ejeknya. Tapi sebelum kalimat itu habis, Wira sudah bergerak. Sekejap, ring besinya menghantam dagu Raji dengan kecepatan mengejutkan. Tubuh besar itu terpelanting menabrak drum kosong. Yang lain belum sempat bereaksi, Wira sudah menendang lutut salah satu dari mereka hingga roboh sambil mencengkeram lehernya. Satu lagi mencoba melawan, mengayunkan balok kayu, namun Wira memutar tubuh dan menghindar, lalu memukul balik ke ulu hati lawannya. Suara napas tersengal terdengar jelas di antara denting logam dan jeritan tertahan. Dalam waktu kurang dari 2 menit, ketiga preman muda itu tergeletak, meringis dan memegangi tubuh mereka yang lebam dan nyeri. Wira berdiri di tengah mereka, dadanya naik turun, tapi sorot matanya tetap dingin. Ia mendekat ke Raji yang mulai siuman dan berbisik, "Sampaikan ke Dogen, ini bukan ancaman. Ini baru permulaan. Aku akan rampas kembali harga diri yang kalian injak. Tapi aku nggak akan pakai kekerasan kalau tidak dipaksa. Pilihan ada di tangan kalian." Ia lalu berbalik dan menghilang ke dalam gelap malam, meninggalkan rasa takut yang membekas lebih dalam dari rasa sakit. Keesokan harinya, kabar tentang insiden itu menyebar cepat seperti api. Orang-orang di pelabuhan mulai memandang Wira dengan tatapan berbeda, bukan lagi iba, tapi kagum. Bahkan yang dulu menghindar, kini mulai mendekat. Seorang pedagang berkata, "Ternyata Pak Wira itu, pendekar beneran ya." Yang lain membalas, "Kita butuh orang kayak dia buat ngelawan Dogen." Sementara itu, Dogen menerima kabar kekalahan anak buahnya dengan wajah merah padam. Ia melempar gelas ke dinding dan berteriak, "Gak bisa dibiarkan. Dia harus dihancurkan sekarang juga. Malam ini, kumpulkan semua orang. Kita habisi dia sebelum dia makin jadi pahlawan." Tapi di hatinya, ada sesuatu yang mulai bergetar, bukan hanya amarah, tapi juga ketakutan akan musuh yang tak ia pahami. Dan malam pun kembali turun, membawa janji pertempuran yang tak bisa dihindari.
Langit malam menggantung berat di atas pelabuhan Gilimanuk. Awan hitam menutupi bintang, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dogen berdiri di ujung dermaga tua yang sudah lama tak dipakai kapal bersandar. Tempat itu gelap, sunyi, dan terisolasi, lokasi yang sempurna untuk menjebak lawan tanpa ada saksi mata. Di balik tumpukan peti dan jaring tua, 6 orang anak buahnya sudah siap dengan balok kayu dan rantai besi. Dia pasti datang. Kita kirimkan bocah itu, nangis-nangis bilang bapaknya ditawan. Nggak mungkin si tua bangka itu diam, kata Dogen sambil tersenyum puas. Ia merasa ini saat yang tepat untuk menuntaskan semuanya. Harga dirinya sebagai penguasa pelabuhan tak bisa terus diinjak-injak oleh seorang mantan preman uzur yang hidup menjual minuman keliling. Tak lama, langkah kaki pelan terdengar dari arah jalanan gelap. Wira muncul dari balik bayang-bayang, wajahnya serius. Ia menatap Dogen dan orang-orangnya tanpa rasa takut. "Di mana Pak Tarman?" tanyanya dingin. Dogen menyeringai, mengangkat bahu. "Oh, itu cuma bumbu cerita. Nggak ada orang yang kami sandera. Tapi, lo tetap datang, kan? Berarti lo memang bodoh." Wira tak menjawab. Ia melepas jaketnya, hanya mengenakan kaos putih lusuh dan ring naga di tangan. "Aku bukan bodoh. Aku hanya tak bisa diam melihat penindasan terus dibiarkan. Kalau kalian pikir aku datang untuk menyerah, kalian keliru." Suaranya tenang, tapi tajam seperti pisau yang disimpan lama dalam sarungnya. Ia melangkah ke tengah lingkaran, bersiap menghadapi mereka semua. Anak buah Dogen menyerbu serentak. Satu orang mengayunkan rantai, tapi Wira menangkis dan memutar tubuh, menjatuhkan lawan dengan pukulan ke tenggorokan. Yang lain datang dari belakang, namun Wira merunduk dan menghantam lututnya hingga roboh. Dalam beberapa detik, 2 orang tumbang. Sisanya mulai ragu. Mereka menyerang lagi, tapi tak terkoordinasi. Wira bergerak cepat, lincah, seperti pendekar tua yang masih menyimpan amarah dari masa lalu. Dogen akhirnya maju sendiri. Ia mengeluarkan pisau lipat dari pinggangnya, mencoba menusuk. Tapi Wira menangkap pergelangan tangan Dogen dan memelintirnya dengan kekuatan mengejutkan. Pisau jatuh ke lantai kayu. Wira meninju dada Dogen, membuatnya terhempas ke tiang dermaga. "Aku tak mau membunuhmu, tapi kalau kau masih terus mengganggu orang-orang di pelabuhan ini, aku tak akan ragu." Dogen terbatuk keras, memegangi dadanya. Ia tak bisa berkata apa-apa. Anak buahnya berlarian kabur, meninggalkan sang bos dalam keadaan terpuruk. Wira memungut pisau di tanah dan melemparkannya ke laut. "Biarlah laut yang simpan niat jahatmu," katanya pelan. Lalu ia pergi, meninggalkan Dogen di antara gelap, dingin, dan rasa kalah yang menyesakkan dada. Dan di balik dermaga, dari celah jaring rusak, beberapa pedagang diam-diam menyaksikan kejadian itu. Wajah mereka basah oleh air mata. Bukan karena takut, tapi karena harapan telah kembali. Pagi itu, pelabuhan Gilimanuk berubah. Tak lagi terdengar teriakan premannya, tak ada lagi langkah sepatu Dogen dan anak buahnya yang biasa membuat pedagang gemetar. Yang terdengar kini adalah suara cangkir-cangkir teh dan kopi yang saling beradu, obrolan hangat antar sopir truk, dan tawa anak-anak yang kembali berlari di antara gerobak. Semua itu karena satu nama yang kini kembali diperhitungkan, Wira. Sejak malam penghadangan di dermaga tua, kabar kekalahan Dogen menyebar luas. Para pedagang, sopir, bahkan petugas pelabuhan mulai mendekati Wira. Mereka memberinya hormat, bukan karena takut, tapi karena kagum dan berterima kasih. Seorang ibu penjual nasi jinggo menggenggam tangan Wira sambil meneteskan air mata. "Terima kasih, Pak. Sudah lama kami hidup dalam ketakutan. Sekarang kami bisa bernapas." Namun, di balik semua itu, Wira tak merasa bangga. Ia berdiri di ujung pelabuhan, memandangi laut luas. Di dalam dadanya, masih bergejolak rasa bersalah karena kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan. Ia merindukan ketenangan, tapi ia tahu, kadang orang baik harus menjadi keras agar kejahatan tidak merajalela. Dan ia, mau tak mau, telah kembali menjadi penjaga tanpa diminta. Sementara itu, Dogen bersembunyi di sebuah gudang kosong di luar kota. Tubuhnya masih sakit, tapi yang lebih perih adalah egonya. Ia tak bisa menerima kekalahan dari seorang tua. "Ini belum selesai," gumamnya dengan gigi gemeretak. "Aku akan kembali, dan saat itu, bukan cuma aku yang datang." Ia mulai menghubungi jaringan lamanya, preman-preman pelarian dari Jawa dan Lombok.
Ia hendak membalas dendam, dengan cara yang lebih kejam. Wira tahu Dogen belum menyerah. Ia bisa merasakannya, seperti firasat yang tak bisa dijelaskan. Maka ia mulai berlatih di malam hari, diam-diam, di belakang rumah kayunya yang sederhana. Ring naga di tangannya kembali bersinar dalam keringat. Ia tahu, pertarungan yang sesungguhnya belum berakhir. Tapi kini, ia tak lagi sendiri. Para pedagang dan warga mulai berani bersuara. Ia telah membangkitkan semangat melawan. Suatu siang, sekelompok pemuda pelabuhan datang menemuinya. "Pak Wira, kami tahu masa lalu Bapak berat. Tapi sekarang Bapak adalah harapan kami. Izinkan kami ikut jaga pelabuhan ini." Wira terdiam lama, lalu mengangguk perlahan. "Kalau kalian mau ikut, belajarlah jaga harga diri, bukan cari nama. Perlawanan ini bukan soal otot, tapi soal keberanian hati." Dan di hari itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Wira tersenyum lega. Bukan karena ia menang, tapi karena ia tahu, semangat untuk melawan ketidakadilan kini tak lagi hanya berada di pundaknya. Ia bukan lagi sekadar mantan preman, tapi pemimpin harapan baru di Gilimanuk. Senja belum sepenuhnya turun ketika kabar buruk menyebar cepat seperti kabut di pelabuhan Gilimanuk. Seorang pemuda berlari terengah-engah ke rumah Wira, napasnya nyaris putus. "Pak Wira, Dogen, dia kembali, bawa orang-orang baru. Mereka bersenjata, mereka bakar warung Burika." Suara pemuda itu pecah oleh ketakutan. Mata Wira langsung menegang, dan ia bangkit tanpa sepatah kata. Api kecil di langit makin merah, seolah mencerminkan amarah yang mulai membakar dada Wira. Ia mengenakan ring naga di tangannya, lalu keluar rumah diiringi pemuda-pemuda yang telah menjadi pengikut setianya. Di sepanjang jalan, warga mulai berkumpul. Wajah mereka penuh kekhawatiran, tapi kali ini tak ada yang lari atau bersembunyi. Mereka percaya pada satu hal, Wira tak akan membiarkan Gilimanuk kembali ke masa gelap. Di pertigaan pelabuhan, Wira melihatnya, Dogen berdiri di atas mobil bak terbuka, diapit oleh preman-preman asing bertato dan bersenjata tajam. Api dari warung Burika masih menyala kecil di belakang mereka. "Akhirnya lo keluar juga, tua bangka," teriak Dogen penuh dendam. "Gue bawa hadiah dari Jawa, dari orang-orang yang lo singkirkan dulu. Malam ini, lo pensiun untuk selamanya." Wira melangkah ke depan. "Aku tidak takut mati, Dogen. Tapi aku tidak akan biarkan kalian merusak tanah ini lagi. Kalau kalian pikir kekerasan bisa buat orang tunduk, kalian salah. Warga di sini sudah bangkit. Kami tak akan diam lagi." Suaranya bergema di antara bunyi ombak dan suara besi berdenting. Pemuda-pemuda di belakangnya mulai menyebar, siap melindungi pelabuhan mereka. Dogen memberi aba-aba. Preman-premannya menyerbu, mengayunkan besi dan pisau. Pertarungan pecah di jalanan pelabuhan. Namun kali ini, Wira tidak sendirian. Para pemuda, warga, bahkan tukang becak ikut melawan. Batu dan kayu menjadi senjata rakyat. Sementara Wira bergerak cepat, menghajar satu demi satu musuh dengan teknik yang selama ini ia simpan, tepat, mematikan, dan penuh kendali. Dogen akhirnya turun tangan. Ia menghampiri Wira dengan golok besar di tangan. "Gue akhiri lo sekarang," teriaknya. Wira menangkis dengan ring naga, pergelangan tangan mereka saling beradu keras. Pertarungan mereka sengit, penuh tenaga dan dendam masa lalu. Tapi usia dan amarah membuat gerakan Dogen kaku. Wira melihat celah dan menghantam dada Dogen keras-keras hingga ia terjatuh, goloknya terlempar. Wira menatap tubuh Dogen yang terkapar. "Kekuasaan yang dibangun dengan rasa takut, cepat atau lambat akan runtuh," ucapnya dingin. Preman-preman asing mulai mundur, melihat pemimpin mereka tak berdaya. Warga bersorak, tapi Wira tetap diam. Ia tahu, kemenangan ini bukan hanya soal fisik, ini tentang menyembuhkan luka yang telah lama mereka simpan. Dan malam itu, langit Gilimanuk yang kelam mulai berubah menjadi terang. Malam itu, setelah pertempuran berakhir, pelabuhan Gilimanuk tampak sepi. Asap dari sisa-sisa kebakaran warung Burika perlahan menghilang di bawah angin laut. Wira berdiri di tengah jalan yang kini telah dipenuhi debu dan darah, matanya kosong, tetapi hatinya sedikit lebih tenang. Di sekitar pelabuhan, para warga mulai berkumpul, sebagian membantu membersihkan, sebagian memeriksa teman-teman yang terluka. Mereka tak lagi takut, kemenangan itu adalah milik mereka semua. Dogen tergeletak di tanah, masih pingsan. Ia dibawa oleh beberapa anak buahnya yang selamat, yang kini terpojok dan tak berdaya.
Pemuda yang dulu mengikuti Dogen sekarang mulai mundur, sadar bahwa tirani mereka telah hancur. Wira menatap mereka dengan tatapan penuh penilaian. "Jangan kembali ke jalan yang salah," katanya dengan suara yang tenang namun penuh ancaman. "Ini kesempatan kalian untuk memulai hidup baru, bukan jadi alat bagi kekerasan." Seorang pemuda yang sebelumnya ikut dalam pertempuran mendekati Wira. "Pak Wira," katanya dengan gugup, kami ingin ikut Bapak. Kami tak mau hidup dalam ketakutan lagi. Biarkan kami jadi bagian dari perubahan ini." Wira menatap pemuda itu dengan tajam, lalu tersenyum tipis. "Perubahan itu bukan hanya tentang melawan. Ini tentang menjaga yang benar dan melindungi yang lemah. Jika kalian benar-benar ingin berubah, buktikan dengan tindakan." Pagi tiba, membawa cahaya baru di atas pelabuhan yang mulai pulih. Wira duduk di bangku kayu sederhana yang terletak di pinggir dermaga, memandangi kapal-kapal yang mulai datang dan pergi. Ia merasakan angin laut yang menyegarkan, mengingatkan pada masa-masa sunyi yang dulu ia dambakan. Kini, ia tidak hanya menjadi seorang mantan preman. Ia adalah simbol perubahan yang datang dengan darah dan keringat, dengan kekuatan dan keyakinan. Di kejauhan, beberapa warga mendekat. Seorang ibu dengan anak kecil di tangannya datang menghampiri Wira. "Pak Wira," katanya lirih, "kami tak bisa membayar jasa Bapak. Tapi kami berterima kasih atas semua yang telah Bapak lakukan." Wira hanya mengangguk, merasa haru meski tak menunjukkan ekspresi. Ia tak membutuhkan balasan apa-apa, kecuali ketenangan yang kini mulai terasa. Dogen, di sisi lain, telah dibawa ke tempat yang jauh dari pelabuhan. Setelah pertemuan dengan Wira, hidupnya tak lagi punya arah. Ia merasa terasing dari dunia yang dulu ia kuasai. Pikirannya terombang-ambing antara penyesalan dan kebencian. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, mungkin, suatu hari nanti, ia akan melihat bahwa kemenangan Wira bukanlah akhir, melainkan sebuah awal baru, bukan hanya untuk pelabuhan ini, tapi untuk dirinya juga. Wira berdiri, menatap langit yang cerah. Ia tahu pertempuran fisik telah selesai, namun perjuangannya baru saja dimulai. Membawa perubahan tak mudah, dan ia harus terus menjaga keseimbangan antara kebaikan dan kekuatan yang dimilikinya. Di pelabuhan Gilimanuk, Wira kini bukan hanya seorang mantan preman. Ia adalah seorang pemimpin, pelindung, dan simbol harapan. Dan di tengah hiruk-pikuk pelabuhan yang kembali damai, satu hal pasti, kebenaran akan selalu menang, selama ada yang berani berdiri melawan ketidakadilan. Malam kembali turun dengan senyap. Wira berjalan perlahan menuju rumah kayunya, merasa lebih ringan. Sebuah perjalanan panjang telah ia tempuh, dan sebuah babak baru dimulai. Bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi seluruh pelabuhan Gilimanuk. Udara pagi di pelabuhan Gilimanuk terasa asin dan berat. Laut membentang kelabu di kejauhan, menggambarkan keruhnya hati seorang pria yang duduk bersandar di bawah tenda robek. Wira, mantan preman Surabaya yang kini menjual minuman asongan. Di tangannya, botol plastik berisi teh manis dingin menggigil kecil, bukan karena angin laut, tapi karena tangannya sendiri masih menyimpan bayang-bayang darah dan amarah yang dulu pernah ia banggakan. Setiap pagi, Wira berjalan menyusuri deretan truk dan bus yang menunggu giliran menyeberang ke Banyuwangi. Suaranya tak sekeras dulu saat mengomando anak buah atau mengancam pedagang. Kini, ia hanya berkata pelan, "Minuman dingin, Pak, teh manis, kopi botol." Wajahnya yang keras dan penuh bekas luka selalu membuat orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya lelaki tua berkumis tebal yang selalu menunduk setiap kali berbicara. Orang-orang pelabuhan mengenalnya sebagai Pak Wira Asongan, pria pendiam yang tak pernah ikut bergosip atau berkelahi, tapi selalu muncul pertama saat ada yang butuh bantuan. Tak ada yang tahu bahwa dulu ia adalah Wira, bajingan tengil, preman sadis yang menanamkan teror di gang-gang sempit Surabaya. Namun luka kehilangan, istrinya meninggal karena stres akibat hidup dalam ketakutan, mengubah jalan hidupnya. Ia meninggalkan dunia kekerasan dan memilih hidup sebagai orang kecil yang tak dikenal siapa-siapa. Namun ketenangan itu rapuh. Beberapa preman lokal mulai memperhatikan dirinya. Mereka pikir, Wira hanyalah lelaki tua pencari recehan.